Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Summa amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid An-Nikmah yang kami hormati. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini kita kembali bersama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh hingga terbit matahari hingga syuruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dan menerima ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah pagi hari ini kita akan membahas beberapa hadis masih terkait dengan ilmu fikih ya, yang atau terutama masalah sholat ya. Terus ketiga ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli adz-dzuhra bil hajirah. Ini nggak bisa disatukan ya. Yusalli adz-dzuhra bil hajirah. Beliau sholat zuhur ketika matahari atau ketika matahari di atas kepala kita sehingga waktu itu sangat panas. Jadi dahulu mengerjakan sholat zuhur pada saat sangat panas, waktu zawal. Kita masih bicara soal waktu sholat. Pada itu sebenarnya waktu sholat itu, terutama adik-adik santri ini harus paham bahwa kita ini sholat tiap hari itu ada dalilnya. Karena sholat itu pada rahmatullah meliputi syarat dan rukun. Syaratnya itu ada 5, diantaranya suci dari hadas dan najis, ya, masuk waktu. Para ulama hadis mengatakan pertama kali itu masuk waktu. Kemudian menutup aurat, menghadap kiblat, bersih tempatnya dari najis. Nah, masuk waktu ini itu ada dasarnya apa? Dasar utama sebenarnya adalah hadis Jibril alaihissalam. Maka di sini kami ingin menambahkan sedikit dari hadis Jibril alaihissalam. Ya, ini asli atau dasar pada waktu-waktu sholat. Dan mudah-mudahan jamaah akrab dengan hadis Jibril. Bahasanya Jibril alaihissalam, ketika Jibril turun menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengajarkan waktu-waktu sholat 2 hari ya. Hari pertama di awal waktu, hari kedua di akhir waktu. Kita baca sedikit hadis Jibril ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwasanya suatu ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi di dekat Ka'bah. Ini sejarah sholat ya. Jibril mendatangi Nabi Muhammad di Ka'bah. Lalu sholat zuhur bersamanya ketika matahari tergelincir. Jadi ngajak sholat, sini Muhammad kita sholat zuhur. Jadi diajari oleh Jibril sholat zuhur. Kapan? Ketika matahari tergelincir. Kita tahu bahwa matahari terbit dari timur ya, menuju barat. Tergelincir dari timur ke barat. Jadi sudah melewati kepala kita. Kemudian
ia sholat asar ketika bayangan segala sesuatu sama panjangnya. Para rahimakumullah, di dalam hadis ini tidak menggunakan jam. Karena jam itu berbeda-beda. Jam juga bisa mati, jam juga bisa rusak. Dan berbeda waktunya antara di Indonesia, di negara lain itu berbeda-beda. Maka menggunakan standar jam itu tidak tepat. Yang paling tepat adalah menggunakan standar yang tidak berubah. Yang sama seluruh dunia, bahkan sama dari zaman dahulu sampai zaman sekarang. Apa itu? Menggunakan peredaran matahari. Karena matahari semua orang bisa melihat matahari dimanapun juga. Peredaran matahari itu yang pertama adalah zuhur. Jadi mulai dari zuhur. Zuhur itu berarti setelah matahari tergelincir ke arah barat. Barat itu ke arah barat. Di sana barat berarti ya. Kalau ada bayangan dikit itu berarti sudah masuk waktu zuhur. Maka kadang saya sering waktu di pondok pesantren, saya bilang sama mahasiswa yang muadzinnya, jangan adzan kecuali kalau kamu keluar ya di terik sinar matahari, lihatlah di situ ada bayangan kamu enggak. Kalau belum ada bayangan, berarti belum masuk sholat zuhur. Atau bawa botol begini, ditaruh di bawah terik sinar matahari, ada bayangan enggak botolnya? Kalau belum ada bayangannya, belum masuk waktu zuhur. Kalau sudah ada bayangannya, bayangan dari timur ke barat, dari barat ke timur, berarti di arah timur, bayangannya di sini. Maka sudah masuk waktu zuhur. Itu menggunakan dalil hadis Jibril alaihissalam. Kemudian ketika sholat asar, itu mulainya bayangan segala sesuatu sama panjangnya. Jadi ini berapa senti ini? Botol ini kalau ada bayangan botol itu sama tingginya, bayangannya sama tinggi dengan botol itu, berarti sudah masuk waktu asar. Waktu zuhurnya sudah habis. Jadi waktu zuhur itu mulai dari bayangan 0 atau 1 bayangan. Jadi 0 sampai dia bergerak sampai setinggi bayangan botol. Itulah waktu zuhur. Jadi pahami ya. Ini dasar banget ya. Kemudian ia sholat, maksudnya Jibril alaihissalam sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Imam Jibril. Ya. Sholat maghrib saat orang yang berpuasa berbuka. Itu ketika tenggelam matahari. Kemudian ia sholat isya ketika syafaq merah di langit telah hilang. Syafaq itu warna awan merah di langit hilang. Berarti selesai waktu maghrib dan datang waktu isya. Lalu ia sholat subuh ketika makan dan minum telah diharamkan atas orang berpuasa. Itu waktu masuk subuh. Selesai. Itu 1 hari. Hari berikutnya Jibril alaihissalam sholat zuhur bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bayangan segala sesuatu sama panjangnya. Itu waktu asar hari sebelumnya sama panjangnya. Ini hati-hati bisa salah ya. Bukan waktu asar, waktu zuhur itu beliau sholat di akhir, di hari pertama. Beliau sholat di awal waktu. Hari kedua sholat di akhir waktu. Itu ya. Artinya boleh kita sholat di antara bayangan botol ini. Sholat zuhur di awal waktu ketika bayangannya dikit. Sholat zuhur di akhir waktu ketika bayangannya sama tingginya dengan botol. Jadi hari pertama sholat di awal waktu, hari kedua sholat di akhir waktu. Tapi belum keluar waktunya. Kemudian ia sholat asar ketika bayangan segala sesuatu menjadi 2 kali panjang.
Perhatikan, jadi sholat asar itu bayangannya sama. Mulainya ketika bayangan botol ini sama. Dan ketika sholat asar pada hari kedua, sholat asarnya ketika bayangannya 2 kali lipat. Berarti bayangannya di sini. Dua tingginya botol ini. Itulah akhir waktu asar. Jadi waktu asar itu tidak harus menunggu tenggelamnya matahari. Oleh karena itu sebagian ulama seperti mazhab Syafi'i itu membagi waktu menjadi waktu ikhtiar dan waktu jawaz serta waktu darurat. Waktu ikhtiar, waktu yang kita sholat itu bebas, masih waktu-waktu yang dianjurkan. Ya kalau asar sekarang jam 3 lebih 20 menit hingga jam 4 hingga jam setengah 5 ya hingga jam 5 itu masih waktu ikhtiar. Tapi kalau sudah jam 5 lebih seperempat, jam setengah 6 itu waktu jawaz. Nanti kalau sudah mau maghrib itu waktu darurat. Boleh sholat, tetapi khusus orang-orang yang darurat. Adapun mahasiswa ya yang tidak ada pekerjaan, tidak ada kesibukan, itu tidak boleh sholat di akhir waktu ya, menjelang maghrib tidak boleh. Itu sholatnya orang munafik. Ya. Walaupun secara fikih boleh, tetapi secara adab dia sudah masuk waktu darurat, ya sudah dilarang. Karena itu pada hadirin rahimakumullah, jadi sholat asar itu mulainya dari ketika bayangan itu sama dengan sesuatu itu sampai bayangan menjadi 2 kali lipat. Ya, boleh pakai ini nanti dipraktekkan, adik-adik nanti siang dipraktekkan. Ini tripod ini dibawa keluar di depan asrama itu. Nanti kalau ada bayangannya berarti sholat zuhur mulai. Cocokkan dengan azan di sini sama enggak? Kalau belum ada bayangan sudah azan berarti waktu sholat di Masjid An-Nikmah salah, diganti. Tetapi kalau ada bayangannya azan berarti waktu Masjid An-Nikmah benar. Sholat asar juga begitu, biarkan tripodnya ini di luar. Kalau bayangannya sama, diukur dulu berapa sentimeter, pas asar berarti pas. Kemudian nanti ditunggu sampai sore banget, sampai 2 kali panjangnya, 2 kali bayangan tripod ini berarti waktu asar sudah selesai. Walaupun belum terbenam matahari. Baik, kemudian apa di sini? Kemudian ia sholat maghrib pada waktu yang sama seperti hari sebelumnya. Yang menarik di sini, kemudian ia sholat maghrib pada waktu sama pada hari sebelumnya. Aduh, rahimakumullah. Ya, saya besarkan dikit. Apa maksudnya? Kemudian ia sholat maghrib pada waktu yang sama seperti hari sebelumnya. Dari sini para ulama termasuk mazhab Syafi'i mengatakan sholat maghrib itu waktunya 1. Maksudnya apa sholat maghrib waktunya 1? Sholat maghrib itu waktunya sangat terbatas. Mazhab Syafi'i mengukur sholat maghrib itu dimulai dari azan. Allahu Akbar tenggelam matahari sempurna azan. Kemudian ditambahin sekitar 10 menit untuk wudhu, untuk pakai pakaian, untuk pakai kopiah, jalan ke masjid. Sekitar 10 menit. Ya. Kemudian sholat maghrib. Kalau bagi jamaah di masjid, itu nunggu qomat. Kalau jamaah di rumah, ibu-ibu, ya, maka diukur dengan berwudhu, pakai mukena, ya, kemudian sholat. Ketika sholat maghrib, selesai 3 rakaat, kira-kira 5 menit sampai 7 menit, maka ditambah dengan zikir. Zikir 5 menit, bukan zikir yang panjang-panjang, Pak, zikir yang sederhana, yang sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, ditambahin sholat 2 rakaat, kira-kira 5 menit.
habis itu selesai waktu maghrib. Tidak boleh sholat maghrib setelah itu. Jadi berapa menit itu kira-kira? Ya sholat maghrib tambah 10 menit, kira-kira tambah 7 menit, 17 menit, tambah zikirnya 5 menit, berarti 17 tambah 5, 22 menit, tambah 5 menit untuk sholat ba'diyah. Berarti sekitar setengah jam atau kurang. Itulah waktu maghrib, walaupun belum isya. Walaupun belum isya, tidak boleh sholat maghrib setelah waktu sholat sunnah berakhir. Itu menurut pendapat mazhab Syafi'i dalam qaul, ya. Dalam mazhab Syafi'i ini ada terbelah jadi dua. Ini menurut pendapat yang satu itu selesai. Menurut pendapat kedua bahwa sholat maghrib itu sampai isya, sampai syafaq merah di langit hilang. Kenapa mazhab Syafi'i mengatakan sholat maghrib waktunya cuma sempit? Berdasarkan hadis ini. Kemudian Jibril alaihissalam sholat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib pada waktu yang sama seperti hari sebelumnya, tidak ada jeda waktu sedikit. Kemudian ia sholat isya hingga sepertiga malam berlalu. Jadi waktu akhir sholat isya adalah sepertiga malam berlalu. Artinya tidak sampai subuh. Sepertiga malam berlalu berarti sudah selesai waktu isya. Jam 12 malam kira-kira. Jam 1, jam 2, jam 3 sudah tidak boleh sholat isya bagi orang yang tidak punya udzur. Karena sudah saya jelaskan tadi, menurut mazhab Syafi'i itu waktunya ada waktu ikhtiar, ada waktu jawas, dan ada waktu darurat. Walaupun ini nanti diterangkan panjang lagi, bahkan ada yang menyebutkan ada 5 waktu. Ya. Tapi yang masyhur adalah 3. Waktu boleh, waktu ikhtiar, waktu utama, waktu boleh ditoleransi, dan waktu darurat khusus orang-orang yang darurat. Maksudnya apa orang yang darurat sholat isya? Orang tertidur, ya habis maghrib dia saking capeknya bekerja tertidur, bangun-bangun jam 1 boleh, bangun-bangun jam 3 boleh, masih boleh sholat isya. Tapi bagi orang yang tidak punya pekerjaan, tidak tertidur, nggak boleh mengundurkan sampai jam 12 malam lebih, tidak boleh menurut mazhab Syafi'i. Kemudian ia sholat subuh ketika sudah agak terang, hampir syuruk, itu udah akhir sholat subuh. Setelah itu Jibril menoleh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, ini penting, wahai Muhammad, inilah waktu-waktu sholat para nabi sebelum engkau. Waktu sholat adalah antara 2 waktu ini yang aku lakukan bersamamu selama 2 hari. Kata Jibril pada Nabi Muhammad, inilah waktu sholat antara hari pertama dengan hari kedua. Antara sholat di awal waktu dan sholat di akhir waktu. Rentang waktu antara 2 waktu ini adalah waktu sholat. Jadi kalau kita kepengen nyimpulkan, sholat pada waktunya yang pernah kita bahas di hadis pertama, apa sebaik-baik amal? Sholat pada waktunya. Pada waktunya itu antara waktu pertama dan waktu terakhir ini. Walaupun sebagian ulama mengatakan sholat di awal waktu. Di awal waktu sudah saya terangkan kemarin. Di awal waktu bukan berarti habis azan langsung sholat. Enggak. Tadi di sini namanya habis subuh azan masih nunggu sekitar 10 sampai 12 menit. Berarti kan enggak awal waktu langsung. Ya. Jadi awal waktu maksudnya di awal waktu setelah kita berwudu, ketika kita sudah sholat qobliyah, kita berzikir dikit, barulah qomatullah masuk awal waktu. Ini hadis Jibril jadi sandaran utama ya adik-adik, terutama jangan lupa pokoknya waktu sholat sandarannya hadis Jibril alaihissalam. Kemudian pada kesempatan pagi ini kita kuatkan dengan hadis, tadi hadis Abdullah bin Abbas, sekarang hadis Jabir bin Abdullah. Kalau tadi riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya kurang kuat.
Kalau yang ini hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan dalam kitab Umdatul Ahkam. Ya, pasti kuat hadis ini. Beliau berkata, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu mengerjakan sholat zuhur pada saat sangat panas. Artinya di awal waktu tergelincir, namanya zawal. Zawal. Zalla zawalun. Mana ini? Fi waktu zawal, atau di sini namanya hajirah. Hajirah itu meninggalkan. Hijrah itu meninggalkan. Kenapa meninggalkan? Karena orang-orang kepanasan meninggalkan ya aula, meninggalkan tempat yang panas. Al-ajira apa di sini? Waktu sangat panas setelah matahari tergelincir, dinamakan demikian karena orang-orang meninggalkan pekerjaan karena saking panasnya. Meninggalkan pekerjaan saking panasnya. Maka disebut dengan hajirah. Hijrah, meninggalkan satu tempat ke tempat yang lain. Ya itu ya hajirah. Siti Hajar itu berarti perempuan ini meninggalkan tempat ke tempat lain, namanya hajar. Ya. Hijrah, ya di hijrah itu berarti ditinggalkan. Hajar itu berarti ditinggalkan oleh orang. Ya. Baik. Oleh karena itu disebutkan di sini waktu sholat zuhur kapan? Ketika sangat panas di awal waktu, dan sholat asar ketika matahari masih terang dan bersih. Matahari masih terik, itu sholat asar. Maksudnya apa? Sholat di awal waktu. Jadi sholat zuhur di awal waktu, sholat asar di awal waktu ketika matahari masih terik. Serta sholat maghrib saat matahari telah tenggelam persis. Jadi awal waktu semua ini. Sedangkan sholat isya, perhatikan intinya di sini. Sedangkan sholat isya kadang beliau menyegerakannya dan kadang beliau mengakhirkannya. Dalam bahasa Arabnya wal isya ahyanan wa ahyanan. Ahyanan wa ahyanan. Sebelumnya wal maghribu idza wajabat. Wal maghribu idza wajabat. Salat maghrib ketika wajib. Wajib itu tenggelam. Maka di dalam surat Al-Hajj disebutkan wa idza wajabat junubuha faqulu minha. Ketika unta itu wajabat, jatuh, tersungkur karena disembelih, maka makanlah dagingnya. Jadi wajib para hadirin, ini karena menuntut ilmu dari dasar, kita terangkan sedikit istilah-istilah yang sudah terbiasa kita ucapkan tapi nggak tahu maknanya. Wajib itu artinya jatuh. Jadi kalau maunya sholat 5 waktu wajib, hukumnya wajib berarti hukumnya wajib jatuh ke pundak Anda. Jatuh ke pundak Anda menjadi beban, menjadi kewajiban. Wajib itu jatuh. Maka kalau kita katakan wal maghrib idza wajaba, wal maghrib itu sholat maghrib itu ketika matahari sudah jatuh tenggelam. Nah, gitu. Wal isya'u ahyanan fa ahyanan. Yang ingin belajar bahasa Arab, kapan kamu pergi mudik ke kampung? Ahyanan fa ahyanan. Kadang-kadang saja, tidak terlalu sering tapi ahyanan. Kadang-kadang. Idza ra'auhum ijtama'u ajjala. Jika beliau melihat sahabat berkumpul sholat isya kok jamaahnya banyak seperti ini, langsung komat, ayo komat, jamaah sudah banyak. Ajala pakai ain. Ajalah itu tergesa-gesa. Ajalah bisa diartikan roda yang menggelinding. Roda itu ajalah. Ajalah itu roda karena cepat. Al ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Di dalam surat Al-Anbiya disebutkan khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Makanya
manusia itu sifatnya tergesa-gesa. Dikit-dikit kepengen cepat, jangan tergesa-gesa. Lantas takjil, janganlah engkau tergesa-gesa, pelan-pelan. Jadi jika beliau melihat jamaah sudah berkumpul, ajala, dipercepat. Wa idza ra'ahum abta'u akhara. Jika melihat jamaah belum ada yang berkumpul, masih 5 orang, masih 3 orang, akhara, diakhirkan. Wasubhu kanan nabiyyu sholliha biqolas. Adapun sholat subuh belum sholatnya dalam keadaan golas, gelap yang bercampur terang. Ini kalau saya terjemahkan begini, beliau melihat jamaah sudah berkumpul, belum menyegerakannya, dan bila melihat mereka lamban datang, masih sedikit sholat isya-nya, maka beliau mengakhirkannya. Kenapa? Karena jamaah pada waktu itu sahabat rata-rata petani. Petani itu ya kadang pulangnya sore, mereka mandi dulu, bersih-bersih dulu, datang ke masjidnya agak terlambat. Atau zaman sekarang teman-teman sholat makan malamnya bersama keluarga ba'dal maghrib, itu ya, sehingga kadang-kadang ya belum selesai adzan isya, belum selesai, makanya isya-nya diundur. Wabil khusus ketika puasa, maka disarankan kalau pada waktu puasa itu isya-nya jangan cepat-cepat ya, karena banyak jamaah yang terlambat. Biarlah mereka makan di rumah dulu sampai puas, barulah nanti ke masjid. Ini sudah diterapkan di Madinah Munawwarah dan di Mekah. Saya di sana 4 tahun, jadi tahu ketika Ramadan itu biasanya isya-nya lama, Pak. Kita bisa berbuka, bisa ngobrol, bisa wudhu lagi, bisa ke toilet. Itu belum isya. Isya-nya kadang-kadang jam 9 malam baru sholat isya. Pada waktu Ramadan. Ramadan itu biasanya musim dingin. Kalau musim dingin malamnya panjang, isya-nya mundur. Kalau kita tidak mau mengundur azannya, undurlah qomatnya. Ini saran ya untuk Ramadan khusus. Undur azannya atau undur iqomatnya. Yang biasanya 10 menit jadi 20 menit. Kenapa? Orang-orang pada berbuka puasa, beri kesempatan mereka untuk ya tenang, jangan tergesa-gesa makannya, dan semuanya insya Allah akan dapat sholat jamaah dari awal karena isya-nya qomatnya diundur. Sambil nunggu penceramahan juga belum datang, karena juga lagi buka, karena ada yang di jalan, di rumah, baru dalam perjalanan. Akibat kita terlalu disiplin dalam qomat dan adzan, itu banyak kajian ustaz-ustaz ya kadang-kadang bukanya harus di tengah jalan, kadang-kadang nggak makan. Kenapa? Karena tergesa-gesa sholat isya. Padahal sholat itu tidak mesti tepat waktu, pas bel azan, terus dudut qomat. Tidak seperti itu, fleksibel ya, menunggu jamaah datang. Itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jika beliau melihat mereka lamban datang, beliau mengakhirkannya. Bahkan dalam riwayat lain, kapan yang kita bahas, sahabat itu nunggu Rasulullah keluar jadi imam sampai mereka terkantok-kantok. Ya, artinya apa? Sholatnya jam 9, sholatnya jam setengah 10. Ya, karena jamaahnya lagi dikit. Rasulullah nengok dari rumahnya masih 5 orang, nanti dulu lah. Nengok lagi masih 7 orang, nanti dulu lah. Nengok lagi sudah 20 orang, baru keluar. Sekitar jam setengah 10, qomat Bilal, baru qomat. Jadi qomatnya pun tidak diatur oleh mesin. Kita ini sudah masuk di zaman robot. Ya, semuanya diatur oleh robot. Bahkan di Jepang, di Cina itu sudah ada rumah sakit penghuninya robot semuanya. Robot semuanya, Pak. Dan nanti akan masuk ke Indonesia. Ya, bahkan kepolisian Indonesia saya dengar sudah beli robot. Ya, semuanya pakai robot, termasuk rumah sakit, termasuk hotel. Di Jepang sudah ada hotel pakai robot. Termasuk nanti azan, ini baru waktunya pakai robot, tit, itu robot. Nanti azannya, muadzinnya nggak ada, azan sendiri robotnya. Allah Akbar, lebih merdu. Coba suatu ketika itu ada.
Di Cina itu mobil kita mesen Grab, mesen Gojek, datang nggak ada sopirnya, sudah ada itu, bukan khayalan, nggak ada sopirnya, kita tinggal masuk, tinggal tik-tik mau kemana, ke Citra Grand, jalan sendiri dia, nggak ada sopirnya, itu sudah terjadi. Jadi kita nanti akan masuk dunia robot. Nah, makanya Islam harus tetap ya memegang keaslian agama ini, jangan diatur oleh robot. Kita yang mengatur robot. Artinya qomat yang ngatur imam, bukan robot. Imam mengatakan qomat. Imamnya belum datang, tunggu dulu. Walaupun titit imamnya belum ada, tunggu. Jangan mau diatur oleh robot. Hadirin sekali-kali titit biarin dulu untuk ngajarin jamaah, tidak mesti ngikutin robot. Baik, hadirin rahimakumullah. Adapun salat subuh, Nabi Muhammad SAW mengerjakannya di waktu gelap yang bercampur terang, golas ya, seperti ini nih, golas, atau sebelumnya ini sudah agak terang. HR Bukhari dan Muslim. Hadirin rahimakumullah, penjelasan sedikit di sini. Hajirah sudah saya sampaikan tadi, itu sangat panas. Nakiyah itu bersih, boleh dinamakan anak perempuannya nakiyah. Wajabat artinya jatuh atau tenggelam, golas kegelapan akhir malam yang bercampur dengan sedikit cahaya. Jadi sudah masih malam tapi sudah ada sedikit cahaya, namanya golas. Apa pelajaran dari hadis ini? Ya, pertama, segera utamanya menyegerakan sholat pada waktunya, kecuali isya yang lebih utama diakhirkan jika tidak memberatkan jamaah. Coba di sini, namanya di Masjid An-Ni'mah ini sekali-kali kalau kajian maghrib, kita tahu sendiri ya, kajian maghrib itu waktunya sangat terbatas, dipotong dengan sholat, dipotong dengan zikir, dengan sholat ba'diyah. Habis itu baru kajian, kira-kira nggak nyampe 1 jam, 40 menit itu sudah azan. Maka dalam beberapa masjid ya itu dilanjutkan habis azan sampai qomat. Tergantung komanya lama atau pendek. Makanya di sini penting. Kalau memang kita mengikuti qomat, Pak, qomat khusus malam Ahad dan malam Sabtu. Ketika ada kajian disetting komanya ditambah 5 menit supaya penjelasannya lebih panjang. Itu solusi pertama. Solusi kedua, tapi ini berat, cuma bisa dibiasakan bahwa qomatnya menyesuaikan kajian. Ya, kalau di masjid, di pesantren yang pernah saya sampaikan, ya, pernah saya ngisi, itu kadang-kadang tergantung ustadznya sampai jam 8. Ya, kadang-kadang jam 8, setengah 9, ya, itu baru qomat. Karena memang di pesantren, Pak, jamaahnya memang sudah jelas, tidak di masyarakat, sehingga nggak ada fitnah. Dan itu lebih afdal, kajiannya puas 1,5 jam, itu sholatnya lebih afdal karena diakhirkan. Kalau mau terus terang, sebenarnya sholat isya itu aslinya itu tengah malam, itu aslinya. Kalau bahasa fikihnya itu utama itu di pertengahan malam. Kemudian sholat isya yang kita kerjakan itu rukhsah, kemudahan. Maksudnya karena masyarakat pada umumnya akan berat kalau habis sholat maghrib pulang dulu, datang lagi jam 10, datang lagi jam 11 akan berat. Maka diperingan, namanya rukhsah. Walaupun kemudian ada sebagian ulama mengatakan pada dasarnya sholat isya ya pada waktunya boleh diakhirkan, dibalik rukhsah boleh diakhirkan. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah ini. Di antaranya suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar tengah malam, kemudian beliau bersabda, laula an asyukka ala ummati, seandainya bukan karena memberatkan umatku, maka sebenarnya waktu isya tengah malam ini. Ada dalilnya, Pak. Secara logika bahwa orang sholat itu tujuannya apa? Adik-adik. Tujuannya supaya
tenang hatinya, ya, supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala setelah kita hidup di dunia ini. Umpamanya dimulai dari zuhur tadi. Kalau dalam hadis ini dimulai dari zuhur, bukan dari subuh, dari zuhur. Ya. Dari zuhur karena ya zuhur itu awal kehidupan. Kita bangun tidur, kemudian beraktivitas, banyak dosanya, banyak bertemu dengan orang, banyak maksiatnya, maka zuhur adalah untuk mengecas keimanan kita. Seperti HP yang dipakai selama sehari, dicas itu zuhur. Imannya penuh lagi. Setelah itu kita makan siang, ya, kemudian beraktivitas, tidur, banyak maksiatnya, asar, sholat lagi, dicas lagi karena HP-nya sudah berkurang baterainya, imannya sudah berkurang, asar. Habis asar kita bersih-bersih, mandi-mandi, jalan-jalan, banyak maksiat, ya, maka maghrib ngecas lagi, sehingga imannya tambah lagi. Baru 20 menit, baru 40 menit, adzan lagi loh. Kan imannya masih kuat, ngapain dicas lagi? Maka secara logika, sholat isya itu afdalnya jam 12 malam. Kenapa? Karena maksiatnya udah banyak. Maghrib pulang makan, ya, berkumpul sama keluarganya, lihat televisi, lihat bola, kan banyak itu dosanya itu. Barulah sholat isya jam 12. Karena Rasulullah SAW itu kebiasaannya yang kita sebutkan dalam hadis lain atau besok pertemuan mendatang. Rasulullah itu tidak senang ngobrol, tidak suka tidur sebelum isya, dan tidak suka ngobrol setelah isya. Berarti isya itu sebenarnya adalah sholat terakhir sebelum beraktivitas. Sekarang kita terbalik, Pak. Maghrib doanya kencang begitu, isya sholat, masya Allah imannya mantap, habis itu keluar jajan, ya, di warung di mana sama teman-temannya, makan malam bersama, habis itu nonton bola, ya, antara Indonesia dengan Brunei itu 8-0. Nah, umpamanya, wah, tepuk tangan macam-macam. Sudah banyak maksiatnya, habis itu tidur. Jadi tidur dalam keadaan bermaksiat. Nah, secara logika enggak, Pak. Oleh karena itu barang siapa yang melakukan seperti itu hendaknya ditutup dengan sholat witir. Jadi sebelum antum tidur, adik-adik, dianjurkan sholat witir sebelum tidur. Ini wasiat dari Rasulullah SAW kepada beberapa sahabat. Saya wasiat kepada Anda 3, di antaranya adalah sholatlah witir sebelum tidur sebagai kafarah dari dosa-dosa kita semalam. Kita sholat witir, kita wudhu, sholat witir, kemudian sebelum tidur menghadap ke arah kiblat, membaca ayat kursi dan doa sebelum tidur. Nah, nanti ada pembahasan, ternyata apa dalilnya Ustadz sebelum tidur membaca ayat kursi? Ada yang tahu nggak, adik-adik? Dalilnya apa? Dalilnya perkataan setan. Setan. Kemarin malam ya, kalau nggak salah saya ada kajian ya, salah satunya tentang setan dan jin. Di tempat lain itu khusus setan dan jin, itu secara urut. Nah, kemarin malam itu pas bagian setan mengajari ayat kursi kepada Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah ini penunggu harta zakat, ya, gudang gitu, banyak berasnya di situ. Tiba-tiba ada orang masuk nyuri beras, ditangkap Abu Hurairah, kemudian dilepas. Besok datang lagi, ditangkap lagi. Kalau dia minta supaya dilepas. Hari ketiga dia mencuri lagi, dipegang oleh Abu Hurairah, nggak akan saya lepas. Kata orang itu, lepaslah. Saya ajari kamu ayat kursi, ya. Diajari ayat kursi, kamu baca sebelum tidur, maka setan tidak akan mendekati kamu sampai pagi. Oh begitu ya, ya. Terima kasih ya, atas ilmunya, dilepas. Ketika disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan, kamu tahu nggak itu siapa itu yang ngajar itu? Itu setan. Setan itu bohong.
pembohong. Ya. Pembohong itu sifat apa, Pak? Sifatnya setan. Pembohong. Cuman hari ini dia jujur benar. Itu hadis. Jadi begini para hadirin. Kalau kita memahami hadis itu tidak serta-merta sabda Rasulullah. Hadis itu kadang ada 3. Kadang sabda Rasulullah SAW langsung, kadang perbuatannya, kadang penetapannya. Penetapannya itu maksudnya orang lain berbuat, Rasulullah tidak mengingkari. Orang lain bicara, beliau setuju. Contohnya di sini, setannya ngomong, wahai Abu Hurairah, kalau kamu, ini yang ngomong setan, wahai Abu Hurairah, kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan menjagamu dari setan. Yang ngomong siapa? Setan. Tapi kita terima. Kenapa kita terima? Karena rekomendasi dari Rasulullah, terima itu benar. Jadi dalam bahasa Arabnya itu undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dia katakan. Jangan lihat siapa yang katakan, walaupun dari setan, kalau benar diterima. Masalahnya kita tahu benar enggak benar dari mana? Dari Allah dan Rasulnya. Kalau Rasulullah katakan itu benar perkataan setan, kita terima. Salah satu ayat kursi. Itu para hadirin. Ya, ada satu lagi nih. Sudah suruh belum? Masih 3 menit. Suatu ketika pada zaman Rasulullah SAW itu ada anak-anak umur 6 tahun. 6 tahun di suatu kampung itu jadi imam sholat. Jadi imam sholat, bajunya masih berantakan, ada yang sobek, bahkan ketika rukuk itu pantatnya sobek, itu celananya, ya. Itu dibiarkan, maksudnya karena jamaah-jamaah itu nggak ada yang hafal Quran, ya, cuma anak kecil itu, dia sholat dan didiamkan. Rasulullah SAW, artinya Rasulullah hidup di tempat lain, mungkin nggak ketemu sama anak itu, tapi tidak ada wahyu yang turun. Segala sesuatu yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mendiamkannya, pada itu masalah ibadah, maka ibadah itu berarti benar. Berarti benar. Kalau enggak benar pasti ditegur oleh wahyu. Contohnya orang munafik ngomongin tentang Rasulullah, ngomongin tentang sahabat, turunlah ayat surat Taubat menegur tentang orang munafik. Contoh masalah fikih, masalah keluarga, orang dewasa, anak-anak mungkin belum paham tapi dengar saja. Itu masalah azal. Oh, azal, Pak. Azal itu azala. Azala itu apa? Mu'tazilah, berlepas diri. Ada madhab Mu'tazilah, madhab yang melepaskan diri dari jamaah umat Islam yang nyempal. Ada hadis mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Jadi kami waktu zaman sahabat itu azal itu artinya KB alami. KB alami, orang suami istri nggak punya anak, maka beliau tidak mengeluarkannya di dalam tapi di luar, ya, itu namanya azal. Itu terjadi pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ada Al-Quran, ada hadis, nggak ada yang melarang, berarti boleh. Nah, gitu. Jadi banyak contoh para hadirin, masalah pernikahan, masalah sholat, masalah haji, masalah puasa, selama terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW dan tidak ada yang melarangnya, berarti boleh. Itu namanya hadis takriri, hadis jadi ditetapkan. Termasuk ayat kursi, ajaran setan, tapi kita terima. Kenapa? Karena ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu Pak ya, intinya bahwa kalau bisa sholat itu disegerakan kecuali sholat isya, maka lebih baik diakhirkan. Saya percepat ini. 2, imam
sebaiknya memperhatikan kondisi makmum. Makmumnya masih sedikit, jangan komat. Makmumnya sudah banyak, walaupun belum bel, tapi sudah kumpul semuanya, maka komat. Ya. Kalau ada acara tabligh akbar, ada pernikahan, atau ada apa, ya nampaknya jamaah sudah kumpul semua, udah komat, walaupun masih 5 menit komat, nggak apa-apa. Ya. Jadi boleh dipercepat atau diperlambat dari mesin itu ya. 3, salat subuh lebih utama dikerjakan di waktu gelap. Nah, nanti saya sampaikan, dan pernah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, para ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama mengatakan salat subuh sebaiknya di awal waktu. Abu Hanifah mengatakan salat subuh sebaiknya sudah mau suruh baru salat subuh. Ya. Yang keempat, hadis ini menunjukkan bahwa salat berjamaah lebih utama dibandingkan menyegerakan salat di awal waktu seperti pada Isya. Artinya apa? Mendingan jamaahnya banyak tapi mundur sholatnya daripada cepat sholatnya tapi jamaahnya sedikit. Ini penting Pak. Mendingan jamaahnya banyak walaupun sholatnya mundur daripada awal waktu tapi jamaahnya sedikit. Yang penting itu jamaahnya banyak. Ya. Khusus sholat zuhur saat sangat panas, maka disunahkan mengakhirkan. Nanti kalau kita bahas waktunya nggak cukup ya. Jadi sholat yang boleh diundur itu ada 2. Sholat isya dan sholat zuhur. Namanya ibrad bis sholat. Jika panas terik, maka akhirkan sholat zuhur. Boleh sholat zuhur jam 1, boleh jam 2. Pada waktu itu belum ada AC, belum ada kipas angin. Zaman sekarang sudah ada AC. Maka hadis ini tidak terpakai zaman sekarang karena sudah ada AC dan kipas angin. Wallahu a'lam bishawab. Pada hari rahimahullah ada pertanyaan? Wah banyak sekali, 1, 2, 3, 4. Ini anak-anak ada nggak? Ini 3, 4, 5. Ya, mungkin bertanya terus semuanya nanti baru dijawab terakhir. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ada larangan sholat pada saat waktu istiwa, yaitu waktu pada saat matahari tepat di atas kepala. Nah, kalau sholat dulunya tadi pasang gelincir, berarti kita kadang-kadang sering menunaikan sholat qobliyah kira-kira pas pada saat matahari di atas kepala. Nah, bagaimana apakah jauh-jauh sebelumnya atau memang setelah dari matahari? Terima kasih. Baik. Yang kedua, biar waktunya. Soalnya berkaitan tadi kadang kalau saya akan ngomong ini berkaitan dengan waktu apa global yang dikatakan oleh bicara komputer ya. Nah itu misalnya itu kita menggunakan robot dari waktu itu gimana? Menggunakan waktu global yang ada untuk waktu sholat. Ya. 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 Terus yang ketiga, Pak. Assalamualaikum. Saya ada 2 itu dalam pergerakan sholat. Apa saja yang menjadi hambatan bagi kita bisa menggerakkan sholat karena masing-masing di Indonesia itu di awal waktu hambatan apa saja kita bisa dalam tidak menggerakkan sholat jamaah di masjid itu di awal-awal waktu. Jadi kita ingin sholat jamaah di masjid, tapi ada hambatan kita apa saja. Yang kedua, tadi saya sebut kalau ada berpikir di atas sebesar sebelum tidur. Sementara kalau sholat yang mungkin ini yang ingin
setelah jam 12 setelah tidur. Itu aja Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya. 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 Pada akhir-akhir Al-Baqarah mengatakan maka minumlah sampai dari sampai terbijakkan maka minumlah engkau sampai dapat membedakan dengan putih dengan hitam. Seorang ustaz dari Universitas Sangka, dia meletakkan kamera dari jam dari jam 4 sampai dapat kebiasaannya pada tahun ini. Ya. Dari Allah tadi, maka Rasulullah tadi mengatakan paling cepat untuk itu sudah manakan azan. Ya. Karena manakan azan itu waktunya atau matahari 18 derajat di bawah. Ya. Nah, oleh itu, kita sholat adalah matahari pada sudah ada. Ini matahari bukan lagi 18 derajat, tapi sudah mendekati dia. Ya. Ya, terima kasih, Pak. Nah, jadi yang berapa yang sebaik-baik? Ya, Pak. Baik. Baik. Ya, terakhir nih tadi mahasiswa yang sudah nunggu sejak kemarin. Ya. Waktu-waktu sholat kan berpatokan dengan perputaran matahari. Ya. Bagaimana umat muslim berada di atas juga? Apa patokan mereka? Apakah mereka mematokkan pada negara yang memiliki perputaran matahari atau mereka punya muslim? Ya, baik. Terima kasih. Ada 7 pertanyaan. Saya jawab dengan sesingkat-singkatnya. Sampai 15 menit setelah syuruk ya. Baik. Waktu istiwa. Benar, Pak. Ada 5 waktu terlarang. Kapan kita bahas? 5 waktu terlarang untuk sholat. Yaitu ketika matahari terbit tadi. Titit itu dilarang sholat. Makanya yang langsung sholat itu berarti melaksanakan sholat yang terlarang. Makanya harus tambah 10 atau 15 menit. Kita sabar nunggu 10 atau 15 menit. Kemudian habis subuh sampai terbit matahari, nomor 2. Yang ketiga, waktu istiwa. Matahari di atas kepala kita. Istiwa sama. Ya, kalau namanya garis istiwa itu kan garis katulistiwa itu itu bahasa Arab. Yaitu garis khat istiwa itu, tapi diterjemahkan katulistiwa. Yang benar khatun itu tulisan garis, khatul istiwa. Ya, garis yang sama antara utara dan selatan. Istiwa itu persis di atas kita, antara kanan dan kiri sama. Itu duhur maksudnya, sebelum duhur.
kemudian waktu ba'da asar sampai maghrib, dan waktu tenggelam. Dan 5 waktu yang dilarang kita sholat termasuk waktu istiwa. Lah bagaimana dengan orang yang qobliyah? Nah, ini panjang permasalahannya. Jawaban singkatnya adalah bahwa dibolehkan sholat di waktu terlarang, khusus sholat tahiyatul masjid atau sholat yang mempunyai sebab. Ada tahiyatul masjid, ada qobliyah, ada ba'diyah, ada sholat jenazah, ada sholat ya sebab-sebab yang lain, itu dibolehkan. Yang tidak dibolehkan sholat yang tidak punya sebab, sholat mutlak. Jadi boleh Pak, Bapak masuk jam 12 tepat di masjid, sholat tahiyatul masjid atau sholat sebelum adzan zuhur, boleh ya, karena ini hanya khusus sholat mutlak. Yang kedua, waktu global. Kita melaksanakan sholat berdasarkan waktu global. Loh, waktu global itu kan waktu internasional Pak. Lah kita di mana? Kalau kita di Indonesia berarti menggunakan waktu Indonesia. Kalau kita di Amerika menggunakan waktu Amerika. Waktu global itu hanya untuk mengetahui waktu di seluruh dunia, perbandingan antara Indonesia dengan Amerika, dengan Eropa, dengan Arab, itu berapa jam. Tapi posisi kita di mana, itulah kita sholat. Ini penting Pak, termasuk puasa. Kita berangkat dari sini ke Saudi Arabia, ba'da asar, sampai Saudi kapan? Kita bukanya di mana? Kita bukanya di waktu pesawat ini terbang, pas di posisi negara itu pas maghrib. Disitulah kita berbuka. Coba kalau kita ke timur Pak, naik kapal terbang, ba'da asar, itu maghribnya lama banget. Jadi semakin ke timur, semakin maghribnya semakin lama kan gitu. Sehingga ya sudah, kita harus sabar nunggu maghrib di tempat itu. Jadi bukan berbuka ngitung ini maghribnya kurang 2 jam, kita terbang 2 jam makan, enggak. Kita berbukanya pas gelap di waktu pas pesawat berada. Itu memang agak rumit. Tapi insya Allah itu bisa dipahami. Yang ketiga, kenapa tidak menyegerakan sholat? Apa yang menghalangi sekarang ini orang menyegerakan sholat? Begini Pak, nggak usah jauh-jauh. Di kampung saya, dekat perumahan kompleks saya itu ada kampung. Itu baru azan, ya kita baru wudhu udah qomat. Itu Pak, yang ini nggak benar Pak. Mestinya tunggu dulu dong jamaah itu kumpul baru qomat. Bukan ngukur muadzinnya, ini ada imam datang, muadzin datang, udah qomat aja katanya. Jadi memang masjidnya milik berdua. Milik jamaah yang lain, tunggu jamaah yang lain mungkin baru bangun, mungkin baru pulang dari kantor, minimal 20 menit lah, bukan 5 menit baru qomat. Ya itu banyak seperti itu, masuk di kantor-kantor. Bagus kalau di Anekma ini, qomatnya agak lama Pak, nunggu jamaah. Kalau jamaah sudah banyak silakan. Kemudian sholat witir sebelum tidur. Iya Pak, aslinya sholat witir itu di akhir malam, aslinya. Ya, jadikanlah waja'alu akhiru sholatikum billailil witr. Jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholat malam. Itu idealnya. Cuma kadang-kadang kan kita bangunnya kesiangan. Lah orang-orang yang sering bangun kesiangan, maka mendingan sholat witirnya dimajukan sebelum tidur. Karena sholat witir menurut Abu Hanifah hukumnya wajib. Maksudnya sunnah muakkadah, jangan ditinggalkan. Nah, karena itu kalau kita kepengen rutin sholat witir, habis isya sholat 2 rakaat tambah 3 rakaat. Kalau habis isya nggak bisa, minimal sebelum tidur. Jangan sampai ditinggal sholat witir. Itu maksudnya seperti itu. Ini hadisnya panjang. Yang dua azan. Bapak tadi 2 azan. Iya, 2 azan itu nanti kapan kita bahas. Sunnahnya subuh itu 2 azan. Azan pertama jam 4 atau setengah 4. Maaf, jam 4 atau jam 4 lebih 15 menit. Azan keduanya jam 4.40. Cuma itu di daerah yang sudah paham. Kalau daerah sini mungkin menjadi fitnah kalau sudah azan. Padahal baru jam 4. Ternyata azan pertama.
itu sebenarnya untuk waktu Ramadan saja ya. Ramadan, oh ini maksudnya waktu sahur itu dianggap azan pertama. Daripada bilang sahur nggak ada pahalanya, mendingan kita katakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh ini sahur. Baru azannya Bilal, adanya Abdullah bin Umi Maktum itu baru azan subuh beneran. Jadi azan pertama untuk tanda waktu sahur, azan kedua tanda waktu subuh. Kemudian Bapak juga mengatakan, kenapa di Saudi Arabia sampai siang? Itulah sunnahnya itu. Sholat subuh itu awal waktu, tapi selesainya akhir setengah jam, benar Pak. Di sini termasuk bagus imamnya agak panjang dibanding dengan musola. Sholat subuh bacanya kul huwallahu ahad sama inna ataina kal kautsar. Ya nunggunya lama, sunahnya cepat. Jadi bagus ya, 1 halaman begitu. Ya, memang sunahnya begitu, Pak. Ya. Kemudian ayat Al-Baqarah 187 itu sudah kita bahas, Pak. Ya, mungkin kita bahas lagi nanti bahwa azan subuh di Indonesia itu kecepatan. Bukannya di Indonesia, di Mesir, di Saudi. Waktu saya belajar di Mesir tahun 96 loh. Sebagian teman-teman belum lahir, 96. Itu sudah ada pro dan kontra di Al-Azhar Mesir. Waktu subuh terlalu cepat. Makanya caranya gimana? Tetap adanya waktu biasa, qomatnya dilamakan. Ya di sini sampai 20 menit ya. Itu bagus supaya kita keluar dari perbedaan pendapat. Kan masih gelap kok qomat ya. Kemudian yang terakhir, bagaimana sholat di waktu di kutub. Caranya begini, kalau kita di Swedia atau di mana, di antara di Finlandia, atasnya Finlandia itu apa? Kutub utara. Itu melihat negara terdekat yang ada mataharinya. Lihat di Swedia, lihat di Finlandia, udah kita ngikuti sholat dengan waktu negara yang paling dekat. Nanti antum bingung lagi kalau di negara lain apa ya itu yang negara pulau antara Amerika dengan Eropa. Itu ada tengah-tengah satu negara. Bahkan ada negara yang sebelah kanannya itu hari Kamis, sebelah kirinya itu hari Jumat. Cuma tetanggaan. Ini kan jalan raya ya. Jalan raya sebelah sono, penduduk sebelah sana, Citra Grand yang kedua. Citra Grand apa namanya Pak? Citra Grand yang kedua itu masih Kamis, di sini Jumat, Bapak ya. Cuma tetanggaan, hanya beda jalan, beda hari. Itu gimana itu? Itu gara-gara kita ngikuti jam sistem Greenwich, sistem Inggris buat kita bingung. Makanya umat Islam kepengen buat jam sendiri, mulai 0 itu dari Mekah, bukan dari Greenwich. Nah, kita ngikutin Barat, akhirnya bingung sendiri. Ya, itu membingungkan. Tapi sudah, daripada bingung, ngikutilah Indonesia sudah lah ya. Yang ada, makanya para ulama mengatakan kalau di kutub utara, kutub selatan, ngikuti negara terdekat atau pakai ilmu kiro-kiro. Nanti kita bahas ketika Dajjal turun, itu maaf ini terakhir, Dajjal turun itu 1 hari sama dengan 1 tahun. Matahari itu begini terus nggak gerak-gerak sampai 6 hari, 7 hari, seminggu, sebulan gini aja, nggak naik-naik karena Dajjal bisa menahan matahari sampai 1 tahun. Kemudian bisa sampai 1 bulan, bisa 1 minggu. Jadi Dajjal itu turun ke muka bumi 40 hari. 1 hari sama dengan 1 tahun, 1 hari sama dengan 1 bulan, 1 hari sama dengan 1 minggu. Yang 37 hari biasa. Bagaimana cara kita sholat? Kata sahabat, sholatlah dengan ilmu kiro-kiro. Nanti kita bahaslah, jangan sekarang kalau sudah syuruk ya. Diingatkan kita akan bahas ilmu kiro-kiro. Ya, demikian pada doa kemaulah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita terus menuntut ilmu sehingga kita paham masalah agama kita dan mudah-mudahan Allah SWT menerima segala amal ibadah kita. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.